Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema dari gereja kita di bulan April ini, yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Kita akan diajar oleh Tuhan bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik. Kita akan lihat dulu dua ayat kebenaran firman Tuhan mendahului khotbah yang saya akan sampaikan ini. Yaitu yang pertama dari Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi jemaat yang terkasih, perkataan kata-kata yang terucap dari mulut kita itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kata-kata itu bisa mendatangkan sukacita bagi diri kita. Kata-kata yang kita ucapkan itu bisa membahagiakan dan sukacita bagi orang lain yang mendengar. Tetapi sebaliknya jemaat terkasih, kata-kata yang kita ucapkan itu juga bisa mendatangkan ketidaknyamanan atas diri kita, bisa mendatangkan malapetaka atas diri kita, bahkan bisa mendatangkan kehancuran, bahkan berakhir kepada kematian atas diri kita. Akan ada ancaman dan teror bagi diri kita, dan juga bisa menyakitkan, merugikan, membahayakan akan orang lain. Makanya Tuhan menciptakan kita punya mulut hanya satu, dan satu ini pun terkadang kita tidak bisa kuasai dengan sempurna. Dalam Amsal 18 ayat 25 lebih menguatkan dari dua ayat yang baru saya baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Seorang raja bernama Raja Salomo dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan ayat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Jadi kalau kita mau hidup, kalau kita mau mati, tergantung pada lidah kita. Nah, untuk itu jemaat terkasih, mari kita sangat hati-hati dan menjaga mulut kita ini, menjaga setiap perkataan kita. Sampai dikatakan ayat Amsal 15 ayat 28 tadi, hati yang benar menimbang-nimbang jawaban. Artinya setiap kita mengucapkan kata-kata apapun dari mulut kita ini, kita harus betul-betul pertimbangkan dengan matang. Jangan asal terucap, jangan asal berbicara, jangan asal berkomunikasi. Kita harus menimbang. Kalau aku ucapkan ini, kalau aku katakan ini, nanti seperti apa? Nah, untuk itu jemaat terkasih, sehingga terciptalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik. Komunikasi yang baik akan menciptakan kedekatan yang baik, sehingga orang lain diberkati,
lewat komunikasi kita. Apa itu komunikasi? Mari kita lihat sejenak. Komunikasi disebut adalah proses penyampaian informasi melalui pesan, ide dari satu pihak ke pihak lain. Menyampaikan informasi, menyampaikan apa yang ada di hati dan di pikiran, menyampaikan ide kita dari satu pihak ke pihak lain, dari diri kita kepada orang-orang lain. Itulah yang disebut komunikasi. Komunikasi itu juga bisa dibagi beberapa bagian. Ada komunikasi lisan. Saya sedang berbicara hari ini di hadapan jemaat Tuhan, disebut komunikasi lisan, langsung berhadapan dengan jemaat. Tapi ada komunikasi secara tulisan. Kita tidak langsung kepada orang yang berbicara, tapi melalui tulisan, melalui surat, melalui handphone, SMS. Kita hubungi orang berbicara lewat handphone, itu secara tulisan. Kita tidak langsung, tapi melalui media, lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat email. Tapi ada lagi yang lebih mantap, berbicara dengan non-verbal, berbicara dengan tubuh, mata melotot. Itu bisa disebut komunikasi. Wajah senyum, itu juga bisa berkomunikasi. Wajah murung, wajah sedih. Jadi kita harus tahu menghadapi orang kalau dia lagi senyum-senyum. Nah, ini banyak makna. Apakah dia senyum-senyum karena sedikit ada kelainan jiwa? Apakah dia senyum-senyum lagi dia senang dan bahagia? Apakah dia senyum-senyum karena melihat ya sisiran rambut kita, atau listiknya sudah naik ke atas? Jadi banyak pengertiannya. Ya, ada orang melotot marahnya, suaranya keras dan lain-lain. Ya, gayanya itu bisa berkomunikasi. Nah, jemaat terkasih, mari kita lihat, belajar kepada seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tentang komunikasi yang baik. Saya baca dalam Yohanes 4 ayatnya yang keempat dimulai. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk
untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, jemaat terkasih, kita belajar bagaimana berkomunikasi yang baik. Belajar dari percakapan, dari komunikasi Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus adalah Tuhan dan perempuan Samaria adalah orang biasa. Yesus laki-laki, perempuan Samaria adalah perempuan. Yesus disebut keturunan dari orang Yahudi dan perempuan Samaria adalah orang Samaria. Banyak perbedaan. Yesus orang kudus, orang suci, orang benar. Perempuan Samaria ini orang berdosa, orang yang najis, orang yang hidupnya kotor, menjijikkan. Ada komunikasi, dan komunikasi itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dari Yesus berkomunikasi dengan perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini hidupnya diubahkan. Perempuan Samaria ini keluar dan meninggalkan dosanya. Perempuan Samaria ini menjadi pembuat sejarah yang luar biasa. Perempuan Samaria ini lewat komunikasi dengan Yesus, hidupnya menjadi pemberita Injil yang hebat, yang memenangkan kota Samaria bagi Tuhan. Amin. Amin. Ini akan menjadi kerinduan kita bersama-sama. Setiap kita berbicara dengan siapapun, setiap kita berkata-kata, setiap kita berkomunikasi, yang kita rindukan, harapkan ada hasil yang luar biasa. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang diberkati. Seperti Yesus. Terkadang kita berbicara, orang yang lain tadinya sukacita jadi stres. Yang tadinya bahagia jadi hancur. Hati-hati jemaat Tuhan. Kita Tuhan kasih mulut ini untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat dari cara Yesus berkomunikasi dengan perempuan Samaria ini, sehingga ada hasil yang luar biasa atas perempuan Samaria ini lewat komunikasi. Yang pertama, dalam kita berkomunikasi, yang pertama kita harus melihat siapa teman kita bicara. Siapa teman kita bicara? Hati-hati jemaat. Kita berbicara tidak sama kepada semua orang. Kenapa yang lain dekat sekali dengan anak-anak kecil? Setiap dia lewat, anak kecil boleh nempel kepada dia. Sementara kepada si kawan ini, anak-anak pada lari, melarikan diri kalau dia sudah muncul. Kenapa yang ini masih anak remaja? Kok bisa cocok ngomong dengan opung-opung, dengan bapak-bapak, dengan nenek-nenek, dengan semua orang? Kok kita? Kenapa tidak? Apa bedanya? Kenapa dia bisa bicara di hadapan para orang-orang bangsawan? Diberi kesempatan berbicara di hadapan raja.
dalam hal itu. Kenapa setiap kita ngomong disenangi orang? Orang sangat tenang mendengar kita ngomong. Sementara yang lain begitu ngomong semua pada dia. Ada apa yang salah dalam diri kita? Yang pertama, kenapa perempuan Samaria ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan Yesus? Padahal saya sudah katakan Yesus dengan Samaria ini sangat banyak perbedaan. Jadi pada waktu Yesus melihat perempuan Samaria ini, dia tahu siapa teman berbicara. Apalagi jemaat Tuhan itu berbicara berduaan. Yesus berbicara dengan perempuan Samaria berduaan. Laki-laki dan perempuan berduaan. Hati-hati jemaat. Ini Yesus sedang menunjukkan bagaimana kita bisa berbicara, menempatkan tutur kata kita, komunikasi kita dengan teman kita bicara. Apalagi perempuan Samaria ini perempuan, bukan perempuan yang baik-baik. Orang kalau berbicara berduaan dengan lawan jenis, sekalipun dia adalah orang yang baik-baik, bisa celaka kalau komunikasinya tidak bagus. Makanya kita harus melihat siapa teman kita bicara. Yesus memandang perempuan ini, waduh, saya percaya perempuan Samaria itu sangat cantik. Sangat cantik, bukan cuma cantik, sangat cantik. Karena dia zaman sekarang ini disebut BPSK, bekerja seks komersial. Tidak ada pekerja seks komersial yang boneng-boneng, yang jelek-jelek. Dia pasti banyak menghabiskan uang untuk merawat tubuhnya, bersolek bedaknya, parfumnya, lipstiknya. Wow, itu harus bisa menarik perhatian. Pakaiannya juga gak ada pakaian kebaya di sini. Namanya lah dia perempuan yang gak jelas. Maka Yesus melihat temannya bicara, hati-hati. Berbicara kepada orang yang beda jenis dengan kita. Hati-hati. Yesus berbicara dengan semua orang mantap. Dengan mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, pakar-pakar, mantap. Yesus berbicara dengan perempuan-perempuan, mantap. Yesus berbicara dengan kaisar dan raja, hebat. Yesus berbicara dengan murid-muridnya, luar biasa. Yesus berbicara dengan semua orang, luar biasa. Jadi kita belajar kepada pribadi Yesus bagaimana berkomunikasi yang baik. Kita harus lihat teman kita bicara. Kalau jemaat suka ngomong yang bahasa-bahasa kata-kata komunikasi yang berbau romantis, hati-hati. Hati-hati. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan, perceraian? Dimulai dari komunikasi. Cantik kali kau ibu. Manis sekali. Aku pertama kali melihat senyum ibu, tak bisa pikir 24 jam. Kira-kira bisa tidak ngomong seperti itu? Apalagi aku mencintainya. Hati-hati ya. Jaga. Pujian, sanjungan, bahasa-bahasa romantis itu hanya bisa kita berikan kepada pasangan kita. Di luar itu jangan. Cara kita berkomunikasi, lihat, walaupun itu mungkin agak sepele, sudah biasa, hati-hati. Kita mungkin merasa tidak ada apa-apa, tapi yang mendengar, karena perempuan itu kelemahannya di telinga, di perasaan.
Langsung dia mikir 7 kali ini. Seumur hidup suamiku belum pernah mengatakan ini, kecuali suaminya yang ketahukan. Hati-hati. Kayak kalau ke istri saya, waduh, lopeku, cintaku, jantung hatiku, buah hatiku, napasku, kehidupanku, boleh. Kalau ke istri yang lain saya bilang gitu, aduh, bisa dihubung saya berapa jam. Kenapa? Segala macam ini. Hati-hati. Itu salah satu contoh. Hati-hati. Kepada anak-anak boleh, oh, cantik kali. Guru bapak ini manis sekali. Hitam tapi manis. Aduh, boleh. Jangan lihat siapa teman kita bicara. Ada banyak orang semua disamaratakan. Bicara di kedai kopi, di kedai tua, sampai di gereja. Di hadapan pendetanya, di hadapan sebabangus, sama bahasanya. Hati-hati. Makanya kita nggak disayangi orang. Mohon maaf ini seperti jemaat sudah terbiasa mungkin lagi ngecor baju beku seperti ini. Angka semen itu begitu. Hati-hati. Saya mau katakan ini stop. Walaupun itu bahasa canda. Lama-lama nanti lo bentak bagulung. Kita kita banyak. Aduh, susu. Masa aku bilang bagulung kepala kita. Hati-hati. Jadi cara bicara kita dengan siapa? Majikan dengan tuannya beda. Jemaat dengan gembalanya beda. Tempatkan dirimu. Kata-kata itu harus kita lihat siapa. Kalau sahabat beda. Makanya jangan pernah buka rahasia apapun kecuali hanya pada sahabat. Kepada teman atau semua orang jangan. Karena apa? Ini nggak jelas pun kita kenal, buka rahasia. Semua isi hatinya, isi pikirannya, isi perutnya dibukakan. Akhirnya sampai kita ngomong 10, dia sudah ngomong 100. Ditambah-tambahin, dibumbu-bumbui. Inilah terjadi sering pertengkaran. Jangan pernah. Anak-anak garis pun bilang begitu ya. Jangan. Sahabat itu belum tentu saudara sahabat kita di dunia ini, kecuali hanya Yesus. Amin. Amin. Sebab kita punya sehari terkadang bocor juga. Hati-hati. Jadi kalau mau curhat lebih dalam lagi, ke Yesus saja. Yesus. Kalau anak garus ya, cinta banyak aku lihat siapa itu. Kalau aku ngomong Tuhan ditolak. Tuhan jamalah hati. Jamalah hatinya Tuhan. Coba kau ngomong sama temanmu, baru diambil pula itu kekasih. Hati-hati. Jangan ya begitu. Jadi lihat temannya siapa ini. Gembala kita ngomong, waduh. Kalau jemaat ngomong sama gembala, ini gembala. Jemaat harus banyak mendengar. Pemimpin. Yang kedua, ya ini ya. Yesus ngomong sama perempuan Samaria. Oh, hati-hati. Jangan ada bahasa-bahasa, aduh, yang romantis. Yesus patah. Yesus tahu. Rahasia-rahasia tidak. Yesus hanya kasih tahu rahasia hanya kepada murid. Itu pun gak 12 murid, hanya kepada 3 murid yang paling dipercaya Yesus. Yang kedua, untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, berbicara dengan baik. Saya pernah ditelepon seseorang, "Aman, ulang lu pada mandang Estela di rumah, nggak aku kenal yang teleponin." Iya Inam. Emang dah, dia siapa dah? Udah bapak bilang, iya dah. Udah bapak bilang, jujur, saya jujur. Kok aku bilang Inam? Dia bilang bukan Inam aku, Aman. Tadi bilang, berarti nggak berdosa. Sesudah ketemu, baru aku tanya. Aku bilang kemarin,
Inang, hati-hati jemaat Tuhan ya. Berbicara dengan baik. Amin. Kalau suara kita ke perempuan-perempuan, kalau laki-laki, laki dari sekarang. Laki. Aman. Dan aman. Aduh. Dari cara kau berbicara, kau bisa dinilai orang. Itu bahasa perempuan ini. Sepeda. Laki-laki bicaranya jangan lebay. Saya pernah tegur berkali-kali ada pemimpin pujian di mimbar. Dengan komunikasi saya sudah menjadi laki-laki sejati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kebetulan saya tobat. Sekali lagi jangan kulihat kau tayang nyelambai-lambai. Kamu tidak. Jadi saya pakai intonasi tegas supaya bahasa Batak tak terjolman. Setiap pemimpin pujian yang beri salam. Suaramu juga, betul. Bertahun saya melatih dia. Akhirnya dia lagi-lagi sejati. Oh, anaknya banyak sekali. Jadi berbicara dengan baik. Ini bisa dilatih, mulut ini bisa dilatih. Bisa dilatih. Kalau laki-laki, bicaralah seperti laki-laki. Memang ada perempuan bicaranya seperti shalom. Lihatlah seperti menteri kita. Benar. Wish. Luar biasa. Hati-hati. Bisa berbicara dengan baik, harus jelas. Kita laki-laki atau perempuan, anak-anak atau tua, jelas. Intonasi kita ini jelas. Berbicara juga jelas. Kalau kita jelas, saudara kasih kita memuji Tuhan dan memuji. Haleluya, harus baik. Jangan ada kata-kata yang kasar. Hati-hati ya, jemaat Tuhan, kata-kata kasar mulai sekarang kita lembut. Dia betul. Itu dia mulai latih sekali. Walau sudah terbiasa, berubah. Berubah. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang lemah lembut. Saya pernah dengar ada orang khotbah, kata-kata yang sopan. Hati itu mencicikkan, apalagi kalau laki-laki dia perempuan langsung apa nih? Tinggus, pandang. Di gereja itu ada yang merbau, ada yang merbau main, dan tidak boleh. Nampaklah apanya? Sopan. Langsung walaupun dia banyak bicara, tak sopan. Harus kita ngerti. Salah satu saya dengar kenapa Muson dan 5 penginjil yang datang ke tanah Batak salah bicara. Tumas saya hodo rotak kumamena kamu sendiri dan kodena. Padahal maksudnya Mas Silas, tapi karena dia orang Jerman, dia tahu bahasa Batak. Dia hanya belajar mungkin dari orang. Masa mau aku mengenal kamu. Bayangkan itu, Muson dan 5 dicincang. Jadi hati-hati. Ada kawan saya juga hamba Tuhan, lihatlah anak ya gadis cantik, orang muda dia. Mungkin ditanya orang tapi dikerjai sama orang dia. Kemana dia bilang selamat pagi? Kemana dia? Oh begini ya mak. Aku masih dulu. Wah bingung lah dari sini. Aku masih dulu. Maksudnya aku cinta kamu, aku sayang kamu. Wah ini bapak-bapak orang asam.
Jadi hati-hati. Kalau kita nggak ngerti, jangan. Apalagi istilah-istilah. Aduh, istilah-istilah konsekuen, impartasi, kayak apa nih? Bisa dibeli, hati-hati. Harus ngerti. Berbicara dengan baik, jangan kasar, jangan merendahkan, jangan melukai, jangan menyakiti. Banyak lembut. Kalau kita menyampaikan sesuatu, baru seperti suami istri. Contohnya masak sesuatu, aduh enak memang mak, tapi kurang. Buat kata-kata yang baik. Jangan bilang masak apa yang nggak ada rasa. Aduh lupa aku bikin garamnya pak. Dia bilang rasa apa ini? Itu bisa langsung diangkat masakan dibuang ke tong sampah. Capek aku mencari ide, baca buku masak, ada orang mati ya. Padahal hanya sedikit. Istri juga begitu sama suaminya. Jangan lagi lihat kau datang payah sebelum kau pangkas rambutmu yang gak jelas itu. Kasar. Akhirnya suaminya kepangkas gundul ya. Begitu digundul kayak kenapa gundul? Jadi itu karena rambut kau padahal alam baiknya pak supaya bapak mati semakin muda ganteng ya pak, udah tambah, gak bukan lagi. Cicak sama apa ikut jadi saksi. Tapi supaya jadi tampan lebih ganteng lagi pak, lebih rapi. Aduh, pakas rapi nanti ya pak sayang. Aduh, semangat dia sampai 7 kecamatan cari tukang pangkas yang mantap. Bayangkan hanya karena kata-kata. Cepat kau bilang sama anak jangan lagi semuka, nampak gigimu yang putus itu, jelek. Kata-katamu itu membuat anakmu senyum. Coba kau bilang begini, nakku, walaupun gigimu putus sebentar, manis sekali kau kalau senyum. Senyum terus. Coba karena apa? Katakan, aduh nggak enak dari dia. Suaranya begitu gak ada hadirat Tuhan. Kalau kau katakan itu di rumah Tuhan, berarti setan yang ada dalam hati. Sebab hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan di mana kita berada. Tapi kalau hati kita sudah tak beres, di surga pun kita tak rasa nyaman. Jaga kata-kata. Amin. Tapi bilang lagi ini. Langsung jumpai dengan muslim pujian udah mantap kau pak. Tapi supaya lebih mantap lagi seperti yang gigi-gigi, berbanyak hati dengar dia. Wih, apa luar biasa dia? Kau berubah 100% kayaknya. Karena sudah lihat dia apa? Kata-kata. Tapi kalau kita bilang apa itu kan pujian? Apa itu kan musiknya? Apa itu kan kata-kata? Boneng-boneng semua. Ngomong semua. Saya sudah dari lagi di kita. Jangan kata-kata kita. Sekali kita berkata-kata orang bisa simpan sampai mati. Lebih baik kata-kata yang kalau suami malas kerja bilang begini istri-istrinya, Pak, anak-anak kita kan ada 12. Bilang sama suaminya, jangan bilang orang yang bagus hobi, bagus depan mahu apa? Akan tukang botol di sini orang, kecol, apa? Jangan katakan berhenti. Bilang sama suaminya, anak kita 12. Aku rindu Pak 1 menteri, 1 gubernur, 1. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita tak kerja keras Pak, anak kita yang pintar-pintar semua. Kita harapkan anak kita tidak seperti kita lagi miskin, tidak seperti kita lagi susah. Anak kita akan membawa. Jadi kita harus kerja keras. Mulai sekarang kita harus berhati. Suaminya berubah hanya dengan kata-kata. Mulai sekarang berkata-katalah
yang baik. Amin. Amin. Saya minta waktu kopinya agak lama sekali ya. Ya. Karena ini terakhir, minggu terakhir di bulan ini. Yang ketiga, berbicara dengan tenang dan kendalikan emosi. Di sini kita sering gagal juga. Orang kalau marah bahasanya gimana? Marah sapure dari lagi aku. Jadi sekali kita dimarahi, coba kita lihat ini. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Yohanes 4:9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Menurut jemaat Tuhan, kasar enggak kata-kata perempuan Samaria ini sama Yesus? Kasar enggak? Kasar. Bahasa Bataknya, dan masih aku yang tidak kasar. Itu bahasa kasarnya loh. Bilang begini, matang belang-belang. Contohnya, si Manolo belang. Nah itu dia. Kalau kok matang, ibumu udah banget itu jauh. Ibu, ada ibu, mana si Pananggo, nah, bala, beli kasar kan? Kalau sama bala, oh bala, tapi kasar, tapi bilang, bela lupa pengampungan, bela lupa lo kemarin, itu, jadi gak menyesal dia bela, lalu kemarin pak, wah, apa ini yang lembanya? Jadi ada bahasa halus, ada bahasa walaupun artinya sebenarnya sama penyampaian. Jadi kasarnya perempuan ini ngomong, gak ada hubungan dengan kau, gak ada sama dengan kau. Kira-kira kalau kita mendengar kata-kata seperti itu dari teman kita bicara, menendangkan emosi. Tapi Yesus tenang. Jadi kita harus berkomunikasi yang baik itu tenang. Sekalipun kita sudah dihina, diejek, dimaki, dipermasalahkan, direndahkan, tenang. Tenang. Kalau kita sudah tenang, kendalikan emosi, kita bisa bicara bagus. Bicara bagus. Yesus Yesus tidak bilang, jadi aku borak. Langsung borak nih perempuan Samaria itu. Karena apa yang diucapkan Yesus pasti terjadi. Tapi Yesus karena targetnya, tujuannya, engkau harus berubah. Hidup akan berubah lewat komunikasi. Sehingga karena ketenangan itulah lanjutlah komunikasi. Tidak putus. Kalau sudah komunikasi kasar-kasar itu akan berhenti, bubar, tidak ada lagi tindak lanjut. Tapi Yesus tenang. Belajar kita tenang ya, termasuk Pak Gembala di sini juga berkumur. Kadang-kala melihat ketidakberesan itu bisa meledakkan emosi, tapi hasilnya jadi mengerikan. Jadi kalau ada pemain musik yang kasar-kasar gitu, kalau kita kasar pemain musik, berhancuran sama musik itu. Jangan tidak dia sakit hati. Tapi kalau kita bilang terlalu semangat, tempat dengan kuat, orang masih 4-4, kau sudah langsung 4-6. Iya. Berubah dia. Kalau kita bilang kasar kali. Kata-kata apa yang bisa diucapkan? Walaupun sudah kasar, berhembusan semua, segala macam, berhancuran semua. Tenang, bilang terlalu semangat, sehingga tidak bisa melakukan rembuku dan kedukan segala macam. Tenaga dalam sudah mengeluarkan semua. Padahal Tuhan itu hanya tenaga biasa, tenaga biasa.
Itu dia. Amin. 4. Pemilihan kata-kata yang penuh pertimbangan. Nah itu. Pilih kata-kata. Ayat 10 saya akan baca. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang tidak minum dari dalamnya, dan minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air itu, ia akan haus. Jadi kata-kata aku mau jawab, engkau tidak punya timba katanya. Engkau orang Yahudi katanya. Gimana dia menyambung lagi? Tidak tahu banyak. Tapi kata bertimbang. Ini contoh seperti ini. Anak gadis, kalau ada anak belajar, ya ngomong sama anak gadis, aku cinta sama kau dulu. Cinta-cinta. Gak levelnya. Padahal dulu mereka kompak. Gara-gara diungkapkan itu jadi benci. Lalu apalah kata-kata si lelaki itu? Ya harus pilih kata-kata yang penuh pertimbangan. Dia harus mengianakan apa dia. Saya sudah biasa ditolak. Gak apa-apa. Saya gak level. Saya miskin. Setengah gantung Tuhan. Coba katakan. Sehingga perempuan ini nyesal. Aku memang gak tahu diri yang mau kata-kata ibunya. Entah apa yang masuk sama aku. Tapi aku gak bisa bohongi diri. Memang cinta sama aku. Tapi penolakan adalah hakmu, adik. Gak apa-apa. Begitu dalam permisilan itu ya. Semoga kau dapat nanti pasangan yang luar biasa. Ya, tidak bisa. Kira-kira si perempuan itu ngomong apa? Bah, kita bambang. Aku juga mencintaimu, Bang. Hanya pura-pura aku dari rupanya aku tidak tersinggung. Aku memuji. Oh, itulah. Sebaliknya, ini gak lewat kau bilang lagi. Aku lagi bisa laku kepada siapa? Mau nenek-nenek? Siapa? Ya udah, itu. Putus gak pembicaraan. Tapi pilih kata-kata yang penuh bertimbangan. Yesus sudah ditolak, kau tidak punya timbangan. Apa lagi? Seperti mentok, seperti sudah dikat pembicaraan. Tapi Yesus pilih kata-kata. Kalau kau minum air ini, engkau haus. Tapi kalau kau minum air yang akan kuberikan, kau tak haus lagi. Muncul lagi poin yang berikutnya. Yang kelima, berbicara, menarik barang. Terbelah lagi. Wah, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak lagi datang ke sumur ini. Padahal kita sudah apa? Jadi belajar. Apalagi dengan suami istri seringkali tidak nyambung. Tapi belajar. Pilih kata-kata. Mana kata-kata? Tapi di dalamnya harus ada kejujuran dan kebenaran. Bukan kemunafikan. Iblis, orang-orang penipu sering menggunakan ini bukan pada kebenaran atau kejujuran. Seringkali dilakukan. 3 hari aku udah menakut. Menarik perhatian ini. Sehingga seluruh isi
pada hari Tuhan. Jangan pakai sandiwara, tetap kita berkomunikasi harus di dalam kebenaran, kejujuran. Walaupun itu menarik perhatian. 6. Berbicara kepada pokok permasalahan. Jangan menimpa. Kita cerita tentang apa ini sekarang. Tentang cabai contoh, kalau yang jual. Jangan cerita bawang putih, bawang merah, apa segala macam, jengkol segala macam. Ceritanya, masalahnya apa sekarang? Masalah perempuan ini terikat dengan dosa najisah, terikat dengan dosa percabulan. Yesus fokus kepada masalah. Yesus fokus kepada masalah. Makanya Yesus katakan, pakailah suatu. Yesus Maha tahu. Dia tahu siapa perempuan Samaria itu. Tapi perempuan Samaria berkata, karena dia sudah tertarik dengan kata-kata Yesus, aku akan memberikan kembali hidup tadi. Komunikasi itu sudah menarik perhatian. Rasanya tidak perlu dicepat-cepat diakhiri. Lalu Yesus berkata, pakailah suatu. Ini komunikasi yang menyelesaikan masalah. Lalu perempuan Samaria berkata, aku tidak punya suami Tuhan. Aku tidak punya, benar, tepat katamu. Kau tidak mempunyai suami, tapi pengertianmu suami yang sah, suami yang tidak sah. Sekarang aja yang terdaftar di hatimu ada kita. Suami simpanan. Ini pokok permasalahan. Yang terakhir, Yesus langsung menjawab kebutuhan, berbicara menjawab kebutuhan dan kasih solusi yang terbaik. Kasih. Jadi sekarang belajar. Kalau ada orang berkata-kata kasar selama ini samamu, berdoa kepada Tuhan. Kata-kata apa yang bisa membahagiakan kita? Coba lihat. Saya beberapa kali melayani keluarga yang sudah diambang kehancuran, bahkan beberapa kali mau bunuh diri. Begitu saya berkata-kata kepada pokok masalah, saya bilang, masalah ini, masalah kalian ini masih sangat kecil dibanding masalah lain. Kalian masih punya rumah, punya pekerjaan, ada semua anak-anak yang lain begini saya kasih. Yang lain saja bisa, walau tinggal di rel kereta api, tak ada rumahnya, anaknya banyak, kerjanya hanya cari botol, tetap bersuka cita. Sepeda pun tak ada, hanya jalan kaki, tetap ceria. Orang bapak sama inang masih punya rumah, punya tanah, kecil. Kita kasih solusi. Yesus kasih solusi, panggillah suamimu. Disitulah kata-kata sentuhan menusuk hati. Waktu Yesus berkata, memang benar engkau tidak punya suami. Yesus tidak menyalahkan dia, menganggap dia orang berdosa. Tapi Yesus mau meluruskan, membuka mata hati. Bapak, di sini ada tertusuk Tuhan. Nyata sekarang pada aku, engkau seorang. Dia berubah 100%. Dia tinggalkan tempayannya, dia pergi ke kota dan berteriak-teriak, hei dengar, aku sudah ketemu Mesias yang sudah memberitahu dosa-dosaku, kekuranganku. Mari dengarlah, dia sudah datang ke dalam dunia. Raja yang kita nanti-nantikan dan doakan itu. Oh, satu kota berjubel datang. Gara-gara kesaksian perempuan Samaria itu, kota Samaria datang mendengar khotbah Yesus dan tak mencatatkan. Mereka percaya kepada Yesus. Siapa yang membuat mereka percaya kepada Yesus? Perempuan
perempuan Samaria inilah yang membawa mereka percaya. Hanya dengan modal komunikasi yang baik. Tidak ada yang tidak bisa diubah bila ada komunikasi yang baik, disertai dengan kebenaran. Untuk itu jemaat terkasih, ada hal-hal yang perlu kita harus komitmen mulai dari sekarang. Orang tua mulai sekarang stop berkata kepada kita, bego kau, bohong kau, tolong kau, nilai jelek, stop. Sekarang kita ubah. Bapak sudah berdoa untuk anak pintar, orang yang berkata, orang yang kau. Belajar dari mereka anakku, belajar keras. Sebab tidak mungkin terjadi kalau kau malas-malasan anakku. Baca bukan cantik, buatlah semakin cantik lewat kepintaran. Jangan sekarang tak berlaku lagi orang-orang yang bodoh. Jangan bilang dia bodoh. Udah, waktu. Secara kedokteran ini kita punya otak. Kata-kata itu bisa tersimpan di sini lebih daripada plastis dan sulit menghapus. Makanya kalau kita tanya opu-opu, bisa jadi kata-kata yang menyakitkan waktu dia anak berumur 5 tahun, padahal usia sudah 80 tahun. Kok bisa hebat itu? Tapi kata-kata yang baik yang mengenakan bisa tersimpan. Bukankah banyak orang yang penjahat segala macam bertobat dan berubah? Pernah Bapak Guru mengatakan, memang engkau bisa baik hari ini, tapi suatu saat engkau menjadi orang yang paling baik. Dia tangkap itu. Kata-kata itu juga mengubah. Mulai sekarang berhenti. Buang. Apalagi kalau kita menjaga orang sakit. Oh, kalau nggak bagus komunikasi kita. Kalau ada keluarga kita sakit tempat tidur semua contoh. Itu hanya damping segala macam, itu sudah kewajaran secara ilmu kedokteran. Makanya yang menjaga. Merah! Suaramu Pak, suara kusir lain. Jadi, Bapak kasih nama Pak. Merah! Ya Allah, sudah datang. Bawa satu cerita dari rumah. Sorry. Ya. Dan tanpa kita sadari, kita menjaga orang sakit contohnya dengan kata-kata sikap kita kemudian dia pasti panjang umur. Makanya saya pernah dengar ada orang sudah stroke 50 tahun tapi tidak ada. Kenapa? Karena keluarganya yang menjaga penuh dengan kasih dan kelemah lembut. Mana ada orang yang stroke bisa berumur sampai itu? Biasanya orang stroke bisa berumur hanya 1 hari. Karena pagi datang berada ibu, ini beracun ibu. Ini sudah kerja, sudah sakit dia mati. Akhirnya badan tubuhlah semua, badan sudah bisa bergerak, darah mengumpul. Tapi orang sakit suka cita. Kenapa? Keluarganya. Walaupun aku begini, kasih sama ya Pak, hanya 2 saja Pak di tempat begini. Bagi aku anakku, bagi aku istri, itu kami harapkan Pak. Kau usah mikirin harta yang lain-lain. 2 saja. Akan luar biasa. Siang malam dia berdoa, Tuhan berkati aku pergi sekolah. Istriku pergi kerja, sehat aku yang doamu dan nasihatmu saja Bapak itu luar biasa. Tetap kuat Pak, tetap suka cita. Jangan usah pikirin Bapak di tempat tidur. Doakan kamu bos. Kata-kata mulai sekarang kita ubah kata-kata kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lewat komunikasi yang hebat sehingga perempuan Samaria itu hidupnya diubah. Berhenti menyampaikan kejelekan-kejelekan siapapun. Berhenti. Kekurangan kejelekan hanya bisa kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku.
kata-kata yang menyakitkan, menjengkelkan, melukai, merendahkan mulai sekarang. Stop! Sebab itu tidak akan mengubah orang lain menjadi baik, tapi mengubah orang yang jahat semakin jahat. Tapi pakai kata-kata yang baik mulai sekarang. Komunikasi yang baik, tenang, seperti Yesus. Komunikasinya mengubah perempuan Samaria ini menjadi penginjil yang hebat, bertobat yang luar biasa. Kata-kata, karena Tuhan memberikan kita mulut penuh kuasa, mulai kita pakai itu kuasa itu.